Kalau kita dalam gelap, lalu ada pelita yang menyala, maka otomatis fokus kita terus pada pelita tersebut, betul? Karena semuanya serba gelap. Dan pelita ini akan menerangi segala sesuatunya. Seperti itulah yang Petrus gambarkan. Dunia ini dunia yang gelap. Segala sesuatunya semakin tidak jelas. Tetapi firman Tuhan harus menerangi jalan hidup kita. Orang yang pegang firman Tuhan adalah orang yang punya kepastian. Orang yang pegang firman Tuhan adalah orang yang bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada firman Tuhan. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada firman Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, yang menjadi pusat perhatian kita adalah firman-Nya. Firman-Nya menghibur, firman-Nya menguatkan, firman-Nya yang menuntun, dan firman-Nya yang memberi kepastian buat kita. Lihat selanjutnya. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kalau kehendak manusia namanya lu buat-buat. Nah itu dia. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan lain kata, hanya dalam tuntunan Roh Kudus kita bisa memahami nubuatan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik. Nah, saya pelajari nubuatan dalam Alkitab bukan hanya benar dan pasti terjadi. Semua sama-sama saya bilang, nubuatan dalam Alkitab itu benar dan pasti terjadi. Amin. Sementara yang namanya tahayul, yang namanya dongeng, yang namanya misbelief, yang namanya pandangan-pandangan manusia, seringkali hanya tergantung situasi dan zaman. Tapi firman Tuhan selalu benar dan pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya percaya firman, saya tidak pernah akan menyesal. Amin. Nah, saya catat, nubuatan dalam Alkitab bukan hanya benar dan pasti terjadi. Klik. Namun nubuatan Alkitab yang benar dan pasti terjadi ini membuktikan beberapa hal. Satu, membuktikan bahwa Alkitab dapat kita percaya. Orang boleh bilang gini, oh Alkitabnya orang Kristen sudah berubah. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kepada mulut-mulut najis gak jelas itu. Dalam bahasa hukum ada istilah, barang siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikannya. Kalau Alkitab memang sudah berubah, kapan berubahnya? Dan mana yang aslinya? Setuju? Di Israel sampai hari ini, kalau saudara pergi ke museum namanya Shrine of the Book, itu ditemukan Alkitab pada abad pertama. Bahasanya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani kuno. Kebetulan saya punya teman beberapa yang bisa bahasa Aramaik. Aramaik sampai hari ini masih dibahas di salah satu daerah di Irak dan juga Syria. Kebetulan saya punya teman yang bisa bahasa Aramaik. Dia bacakan beberapa ayatnya buat saya. Dia bandingkan dengan bahasa Ibrani sekarang. Hampir tidak ada bedanya.
Nah, kalau Alkitab dari abad pertama sudah ditemukan dan tidak berubah, pertanyaannya, itu yang ngomong itu masih waras nggak? Jadi kalau ada orang ngomong, oh Alkitab sudah berubah, bilang sama dia, buktinya mana? Yang aslinya mana? Karena Alkitab saya yang katanya sudah berubah itu, kualitas moralnya sungguh luar biasa. Bayangkan, satu orang suami cuman boleh punya satu istri. Terus yang aslinya apa? Satu orang suami boleh punya 7 istri. Mendingan percaya yang udah berubah dong daripada yang asli. Iya kan? Karena Alkitab bisa dipercaya, maka terlalu rugi kalau saya nggak suka baca Alkitab. Amin. Sama-sama bilang Alkitab bisa dipercaya. Kadangkala bertentangan dengan suara hati kita. Karena Alkitab saya bilang, ampunilah orang yang bersalah. Alkitab bilang, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Betul, kadangkala secara daging memang membuat kita berontak. Tetapi Alkitab bisa dipercaya karena Alkitab tidak mengarahkan kita pada kehidupan dalam daging, tapi kehidupan dalam roh. Jadi kalau kita mau mempertahankan hidup dalam daging, Alkitab memang buku yang berat. Tapi kalau kita mau hidup dalam roh, Alkitab adalah buku yang tepat yang akan mengarahkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, namun nubuatan Alkitab yang benaran pasti terjadi membuktikan Alkitab dapat mengubahkan pola pikir dan hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab dapat mengubahkan pola pikir. Kenapa kita perlu rajin baca Alkitab? Karena hidup kita sudah dipenuhi dengan dongeng. Kenapa misalnya gereja kita